Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya di video yang ke-12 ini. Perkenalkan, nama saya Melisa dengan NIM 4524091077. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Besua. Nah, di video yang ke-12 ini saya akan membahas materi tentang statistik dan logika. Mari kita simak penjelasannya. Pengertian statik. Pada mulanya kata statik diartikan sebagai keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh negara dan berguna lagi bagi negara. Secara etimologi, kata statistik berasal dari status atau bahasa Latinnya yang mempunyai persamaan arti dengan kata state dalam bahasa Inggris, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan negara. Pada mulanya, kata statistik diartikan sebagai kumpulan bahan keterangan atau data, baik yang berwujud angka atau data kuantitatif, maupun yang tidak berwujud angka atau data kuantitatif, yang mempunyai arti penting dan kegunaan yang besar bagi suatu negara. Namun pada perkembangan selanjutnya, arti kata statistik hanya dibatasi pada kumpulan bahan keterangan yang berwujud angka atau data kuantitatif saja. Ditinjau dari segi terminologi, dewasa ini istilah statistik terkandung berbagai macam pengertian. Yang pertama, istilah statistik kadang diberi pengertian sebagai data statistik, yaitu kumpulan bahan keterangan berupa angka atau bilangan. Nah, yang kedua, sebagai kegiatan statistik atau kegiatan perstatistikan dan kegiatan pentastatistikan. Nah, yang ketiga, kadang juga dimaksud sebagai metode statistik, yaitu cara-cara tertentu yang perlu ditempuh dalam rangka mengumpulkan, menyusun atau mengatur, menyajikan, menganalisis, dan memberikan interpretasi terhadap sekumpulan bahan keterangan yang berupa angka itu dapat berbicara atau dapat memberikan pengertian makna tertentu. Nah, yang keempat, istilah statistik dewasa ini juga dapat diberi pengertian sebagai ilmu statistik. Ilmu statistik tidak lain adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dan memperkembangkan secara ilmiah tahap-tahap yang ada dalam kegiatan statistik. Metode dan prosedur yang perlu ditempuh atau dipergunakan dalam rangka: yang pertama, pengumpulan data angka; yang kedua, penyusunan dan pengaturan data angka; nah, yang ketiga, penyajian atau penggambaran atau pelukisan data angka; yang keempat, penganalisisan terhadap data angka; dan yang kelima, penarikan kesimpulan; yang keenam, pembuatan perkiraan; dan yang ketujuh, pembuatan ramalan secara ilmiah atau dalam hal ini secara matematik atas dasar pengumpulan data angka tersebut. Nah, jadi statistika merupakan sekumpulan metode untuk membuat keputusan yang bijaksana dalam keadaan yang tidak menentu. Nah, poin yang kedua yaitu sejarah perkembangan statistik. Konsep statistika sering dikaitkan dengan distribusi variabel yang ditelah dalam suatu populasi tertentu. Abraham Demoitre pada tahun 1667 sampai 1754 mengembangkan teori Galat atau kekeliruan. Pada tahun 1757, Thomas Simpson menyimpulkan bahwa terdapat sesuatu distribusi yang berlanjut dari suatu variabel dalam suatu frekuensi yang cukup banyak. Pierre Simon pada tahun 1749 sampai 1827 mengembangkan konsep Demoivre dan Simpson ini lebih lanjut dan menemukan
Distribusi normal, sebuah konsep mungkin paling umum dan paling banyak dipergunakan dalam analisis statistika di samping teori peluang. Teknik kuadrat terkecil, simpangan baku, dan galat baku untuk rata-rata dikembangkan Kurt Vidal-Gauss pada tahun 1777 sampai 1855. Pearson melanjutkan konsep-konsep Galton dan mengembangkan konsep regresi, korelasi, distribusi, G-kuadrat, dan analisis statistika untuk data kualitatif. Pearson menulis buku The Grammar of Science, sebuah karya klasik dalam filsafat ilmu. William Charles Gosset, yang terkenal dengan nama samaran Student, mengembangkan konsep tentang pengambilan contoh. Desain eksperimen dikembangkan oleh Ronald Fisher pada tahun 1890 sampai 1962. Di Indonesia sendiri kegiatan dalam bidang penelitian sangat meningkat, baik kegiatan akademik maupun pengambilan keputusan telah memberikan momentum yang baik untuk pendidikan statistika. Yang poin ketiga yaitu hubungan antara sarana ilmiah, bahasa, logika, matematika, dan statistika. Matematika mempunyai peranan yang penting dalam berpikir deduktif, sedangkan statistika mempunyai peranan penting dalam berpikir induktif. Bahasa merupakan sarana komunikasi, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan komunikasi tidak terlepas dari bahasa, seperti berpikir sistematis dalam menggapai ilmu dan pengetahuan. Suatu penarikan kesimpulan baru dianggap valid kalau proses penarikan kesimpulan tersebut dilakukan menurut cara tertentu tersebut. Cara penarikan kesimpulan ini disebut logika, di mana logika dapat didefinisikan sebagai pengkajian untuk berpikir secara sahih. Terdapat bermacam-macam cara penarikan kesimpulan, di antaranya penarikan kesimpulan dengan cara logika induktif dan logika deduktif. Logika induktif erat hubungannya dengan penarikan kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan umum, sedangkan logika deduktif membantu kita dalam menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi khusus yang bersifat individual. Matematika adalah pengetahuan yang disusun secara deduktif. Matematika juga merupakan bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari pernyataan yang ingin disampaikan. Poin yang keempat yaitu tujuan pengumpulan data statistik. Tujuan dari pengumpulan data statistik dapat dibagi ke dalam dua golongan yang besar. Tujuan kegiatan praktis dan kegiatan keilmuan. Kedua tujuan sebenarnya tidak mempunyai perbedaan yang hakiki, karena kegiatan keilmuan merupakan dasar dari kegiatan praktis. Dalam kegiatan statistika, perbedaan yang penting dari kedua kegiatan ini dibentuk oleh kenyataan bahwa dalam kegiatan praktis, hakikat alternatif yang sedang dipertimbangkan telah diketahui, paling tidak secara prinsip, di mana konsekuensi dalam memilih salah satu dari alternatif tersebut dapat dievaluasi berdasarkan serangkaian perkembangan yang akan terjadi. Di pihak lain, kegiatan statistika dalam bidang keilmuan diterapkan pada pengambilan suatu keputusan yang konsekuensinya sama sekali belum diketahui. Walaupun begitu, kegiatan perbedaan ini hanya bersifat relatif dan bukan merupakan perbedaan yang hakiki. Yang kelima yaitu statistika dan berpikir induktif. Ilmu secara sederhana dapat didefinisikan sebagai pengetahuan yang telah teruji kebenarannya. Semua pernyataan ilmiah adalah sesuai faktual dan
di mana konsekuensinya dapat diuji baik dengan jalan mempergunakan panca indera maupun dengan alat-alat yang membantu panca indera tersebut. Pengujian secara empiris merupakan salah satu mata rantai dalam metode ilmiah yang membedakan ilmu dari pengetahuan-pengetahuan lainnya. Kalau kita telah lebih dalam, pengujian merupakan suatu proses pengumpulan data yang relevan yang hipotesis yang diajukan. Sekitarnya hipotesis itu didukung oleh fakta-fakta empiris, maka pernyataan hipotesis tersebut diterima atau disahkan kebenarannya. Sebaliknya, jika hipotesis tersebut bertentangan dengan kenyataan, hipotesis itu ditolak. Pengujian mengharuskan kita untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum dari kasus-kasus yang bersifat individual. Pengambilan kesimpulan secara induktif menghadapkan kita kepada sebuah permasalahan mengenai banyaknya kasus yang kita hadapi. Dalam hal ini, statistika memberikan jalan keluar untuk dapat menarik kesimpulan yang bersifat umum dengan jalan mengamati hanya sebagai dari populasi yang bersangkutan. Statistika mampu memberikan secara kuantitatif tingkat ketelitian dari kesimpulan yang ditarik tersebut, yakni makin besar contoh yang diambil, maka makin tinggi pula tingkat ketelitian kesimpulan tersebut. Sebaliknya, makin sedikit contoh yang diambil, maka makin rendah pula tingkat ketelitiannya. Statistika merupakan sarana berpikir yang diperlukan untuk memproses pengetahuan secara ilmiah. Sebagai bagian dari perangkat metode ilmiah, statistika membantu kita untuk melakukan generalisasi dan menyimpulkan karakteristik suatu kejadian secara lebih pasti dan bukan terjadi secara kebetulan. Yang keenam, peranan statistika dalam tahap-tahap metode keilmuan. Metode keilmuan, sejauh apa yang menyangkut metode, sebenarnya tak lebih dari apa yang dilakukan seseorang dalam mempergunakan pikirannya tanpa ada sesuatu pun yang membatasinya. Walaupun begitu, sangat menolong untuk mengenal langkah-langkah yang lazim dipergunakan dalam kegiatan keilmuan yang dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, observasi. Keilmuan melakukan observasi mengenai apa yang terjadi, mengumpulkan dan mempelajari fakta yang berhubungan dengan masalah yang sedang diselidikinya. Yang kedua, hipotesis. Untuk menerangkan fakta yang diobservasi, dugaan yang sudah ada dirumuskan dalam sebuah hipotesis atau teori yang menggambarkan sebuah pola yang menurut anggapan ditemukan dalam data tersebut. Yang ketiga, ada ramalan. Dari hipotesis atau teori dikembangkanlah deduksi. Fakta baru ini disebut ramalan, bukan dalam pengertian menuju dari hari masa depan, namun menduga apa yang akan terjadi berdasarkan syarat-syarat tertentu. Nah, yang keempat, pengujian kebenaran. Ilmuwan lalu mengumpulkan fakta untuk menguji kebenaran ramalan yang dikembangkan dari teori. Mulai dari tahap ini, keseluruhan tahap-tahap sebelumnya berulang seperti sebuah siklus. Jika teorinya didukung sebuah data, teori tersebut mengalami pengujian yang lebih berat dengan jalan membuat ramalan yang lebih spesifik dan mempunyai jangkauan lebih jauh, di mana ramalan ini kebenarannya diuji kembali sampai akhirnya ilmuwan tersebut menemukan beberapa penyimpangan yang memerlukan beberapa perubahan dalam teorinya. Dalam tahap ini, sebuah hipotesis dianggap teruji kebenarannya jika ramalan yang dihasilkan berupa fakta. Statistika adalah relevan dalam kedua keadaan tersebut karena masalah yang pokok adalah menentukan apakah data yang diobservasi itu sesuai dengan ramalan atau tidak. Nah, keempat langkah ini menjalin sedemikian eratnya sehingga sukar untuk menggambarkan perkembangan suatu penyelidikan keilmuan dengan skema kita yang kaku tersebut. Nah, poin yang ketujuh yaitu penerapan statistika. Metode statistika secara meningkat makin sering dipergunakan dalam kegiatan niaga. Salah satu unsur yang umumnya dihadapi oleh para manajer
adalah keharusan untuk mengambil keputusan dalam keadaan yang tidak tentu. Statistika diterapkan dalam penelitian pasar, penelitian produksi, kebijaksanaan, penanaman modal, kontrol kualitas, seleksi pegawai, serangka pencobaan industri, ramalan ekonomi, auditing, pemilihan risiko dalam pemberian kredit, dan masih banyak lagi. Pemerintah telah lama mengumpulkan dan menafsirkan data yang berhubungan dengan kepentingan bernegara, umpamanya data mengenai penduduk, pajak, kekayaan, dan perdagangan luar negeri. Penelitian di bidang ilmu-ilmu sosial makin lama makin mendasarkan diri kepada statistika. Singkatnya, statistika adalah alat yang dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah yang timbul dalam penelaahan secara empiris hampir di semua bidang. Meskipun perincian teknis dari teknik statistika yang dipergunakan dalam tiap bidang dan masalah itu berbeda, namun pendekatan dasarnya adalah sama. Nah, selanjutnya kita masuk dalam materi logika. Logika adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, berpikir logis adalah berpikir sesuai dengan aturan-aturan berpikir, seperti setengah tidak boleh lebih daripada satu. Pikiran diikat oleh hakikat dan struktur tertentu, kendati hingga kini belum seluruhnya terungkap. Pikiran kita tunduk kepada hukum-hukum tertentu. Nah, poin yang pertama yaitu ada aturan cara berpikir yang benar. Kondisi adalah hal-hal yang harus ada supaya sesuatu dapat terwujud dan dapat terlaksana. Untuk berpikir baik, yakni berpikir benar, logis, dialektis, juga dibutuhkan kondisi-kondisi tertentu. Bagian A itu mencintai kebenaran. Cinta terhadap kebenaran diwujudkan dalam kerajinan atau jauh dari kemalasan, jauh dari takut sulit, dan jauh dari kecerobohan, serta diwujudkan dalam kejujuran, yakni disposisi atau sikap kejiwaan dan pikiran yang selalu siap sedia menerima kebenaran, meskipun berlawanan dengan prasangka dan keinginan atau kecenderungan pribadi atau golongannya. Kewajiban mencari kebenaran adalah tuntutan intrinsik manusia untuk merealisasikan manusia menurut tuntutan keluhuran keinsaniannya. Oleh karena itulah, kepicikan apalagi kesenjangan penyempitan perspektif hakikatnya tidak sesuai dengan keluhuran insani. Poin yang bagian B yaitu ketahuilah dengan sadar apa yang sedang Anda kerjakan. Kegiatan yang sedang dikerjakan adalah kegiatan berpikir. Seluruh aktivitas intelek kita adalah suatu usaha terus-menerus mengejar kebenaran yang diselingi dengan diperolehnya pengetahuan tentang kebenaran, tetapi parsial sifatnya. Pada taraf hidup kita di dunia ini, sifat intelek kita diskursif dan hanya dalam beberapa hal agak sedikit intuitif, karena untuk mencapai kebenaran, kita harus bergerak melalui berbagai macam langkah dan kegiatan. Poin yang bagian C yaitu ketahuilah dengan sadar apa yang sedang Anda katakan. Pikiran diungkapkan ke dalam kata-kata. Anda senantiasa perlu menguasai ungkapan pikiran ke dalam kata tersebut, baik yang eksplisit maupun implisit. Harus mengetahui dengan betul dan seksama mengenai isi komprehensif, lingkungan, ekstensi, arti fungsional, suposisi, dan istilah rem yang digunakan, karena istilah merupakan unsur konstitutif penalaran. Ketidaktertiban dalam istilahlah yang digunakan akan berakibat dalam ketertiban dalam penalaran. Poin yang bagian D yaitu buatlah distingsi atau pembedaan dan pembagian
klasifikasi yang semestinya. Jika ada dua hal yang tidak mempunyai bentuk yang sama, hal itu jelas berbeda. Tetapi banyak kejadian di mana dua hal atau lebih mempunyai bentuk sama, namun tidak identik. Disinilah perlunya dibuat suatu distingsi, suatu pembedaan. Eksplisitkan hal-hal yang membuat yang satu bukan yang lain. Hindari setiap usaha main pukul rata, karena realitas begitu luas. Perlu diadakan pembagian atau klasifikasi. Jika pembuatan pembagian, peganglah suatu prinsip pembagian yang sama. Jangan sampai Anda menjumlahkan bagian atau aspek dari suatu realitas begitu saja tanpa berpegang pada suatu prinsip pembagian atau prinsip klasifikasi yang sama. Poin yang bagian E yaitu cintailah definisi yang tepat. Penggunaan bahasa sebagai ungkapan sesuatu kemungkinan tidak ditangkap sebagaimana yang akan diungkapkan atau sebagaimana apa yang dimaksud. Definisi harus diburu hingga tertangkap. Definisi artinya pembatasan, yakni membuat jelas batas-batas sesuatu. Harus dihindari kalimat-kalimat dan uraian-uraian yang gelap, tidak terang strukturnya dan tidak jelas artinya. Poin yang bagian F, ketahuilah dengan sadar mengapa Anda menyimpulkan begini atau begitu. Ketahuilah mengapa Anda berkata begini atau begitu. Anda harus bisa dan biasa melihat asumsi-asumsi, implikasi-implikasi, dan konsekuensi-konsekuensi dari suatu penuturan, pernyataan, atau kesimpulan yang Anda buat. Sering terjadi banyak orang tidak tahu apa yang mereka katakan atau nyatakan, dan mengapa mereka berkata atau menyatakan begitu. Jika bahan yang tidak ada atau kurang cukup untuk menarik kesimpulan, hendaknya orang menahan diri untuk tidak membuat kesimpulan atau membuat pembatasan-pembatasan dalam kesimpulan. Nah, poin yang bagian G yaitu hindarilah kesalahan-kesalahan dengan segala usaha dan tenaga serta sangguplah mengenali jenis, macam, dan nama kesalahan. Demikian juga mengenali sebab-sebab kesalahan, pemikiran, atau penalaran. Dalam belajar logika ilmiah, Anda tidak hanya mau tahu hukum-hukum, prinsip-prinsip, bentuk-bentuk pikiran sekadar untuk tahu saja. Anda perlu juga tahu, yaitu dalam praktik. Menjadi cakap atau cekatan, yakni secara spontan tanpa kesulitan. Berpikir sesuai dengan hukum, prinsip, bentuk pikir yang betul tanpa mengabaikan dialektika, yakni proses perubahan keadaan. Logika jangan dijadikan mekanik dan kembangkan kesanggupan mengadakan evaluasi atau penilaian terhadap pemikiran orang lain serta sanggup menunjukkan kesalahannya. Logika ilmiah melengkapi dan mengantar kita untuk menjadi cakap dan sanggup berpikir kritis, yakni berpikir secara menentukan karena menguasai ketentuan-ketentuan berpikir yang baik. Yang selanjutnya, sanggup mengenali jenis-jenis, macam-macam, nama-nama, sebab-sebab kesalahan pemikiran, dan sanggup menghindari, juga menjelaskan segala bentuk dan sebab kesalahan dengan semestinya. Yang kedua itu klasifikasi. Kita tak boleh mengecilkan kegunaan konsep klasifikasi terutama pada bidang-bidang di mana metode keilmuan dan metode kuantitatif belum berkembang. Sekarang psikologi telah mempergunakan metode kuantitatif secara lebih sering, namun masih terdapat daerah-daerah dalam psikologi di mana konsep perbandingan yang bisa diterapkan. Bidang antropologi hampir tak mempunyai konsep kuantitatif sama sekali. Bidang ini kebanyakan bertalian dengan klasifikasi dan membutuhkan sekali adanya kriteria empiris yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk perbandingan. Dalam bidang seperti ini adalah penting sekali untuk mengembangkan konsep perbandingan tersebut yang lebih mantap dibandingkan dengan klasifikasi, meskipun belum mungkin untuk melakukan pemikiran kuantitatif. Sering terjadi bahwa sebuah konsep perbandingan kemudian dijadikan dasar sebuah konsep kuantitatif. Contoh yang klasik adalah konsep tentang lebih panas yang kemudian berkembang menjadi temperatur.
Namun tidak demikian halnya dengan konsep klasifikasi, di mana dalam mendefinisikan sebuah konsep tentang kelas, kita bisa menetapkan persyaratan apa saja yang kita mau. Tentu dalam hal ini kita harus memperhitungkan agar tak dapat kontradiksi dalam persyaratan kita secara logis. Dalam batas-batas ini, maka kita bebas untuk mendefinisikan sebuah kelas menurut kemauan kita, asal kita itu melakukannya secara konsisten tanpa memperdulikan apakah kelas itu mempunyai anggota atau tidak dalam kehidupan kita ini. Jadi kita melihat dua segi di mana konsep perbandingan dalam ilmu tidak bersifat konvensional, tetapi harus diterapkan kepada fakta-fakta alami dan mereka harus sesuai dengan struktur hubungan logis. Yang ketiga yaitu aturan definisi. Definisi secara etimologi adalah suatu usaha untuk memberi batasan terhadap sesuatu yang dikehendaki seseorang untuk memberikannya kepada orang lain. Dengan kata lain, menjelaskan materi yang memungkinkan cendekiawan untuk membahas tentang hakikatnya. Sedangkan pengertian definisi secara terminologi adalah sesuatu yang menguraikan makna lafaz kuli yang menjelaskan karakteristik khusus pada diri individu. Penulisan memberi pengertian definisi sebagai penguraian makna lafaz kuli karena lafaz wizi tidak mempunyai pengertian terminologi dengan adanya perubahan karakteristik yang konsisten menyertainya. Nah teman-teman, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bye bye. Terima kasih.